pesan ya sebagai seorang perempuan ya, kita juga perempuan, jangan sampai ada yang mau dinikahi tapi dia nikah dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Kalau udah terlanjur mending buru-buru didaftarkan gitu. Iya, tapi kembali lapor ke pengadilan agama. Ya, ada isbat nikahnya gitu. Kiat yang pertama dalam membentuk keluarga sakinah itu adalah sesuai dengan aturan pemerintah. Karena ini akan berkaitan dengan birokrasi yang ada. Anak kita mau sekolah tentunya pakai akte kelahiran. Akte kelahiran syaratnya adalah buku nikah. Gitu ya. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Sun FM 102,6 FM, Satresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti selalu di hati. Sahabat Start FM mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AM Dalama, Kelurahan Kota Panyabungan, Kelurahan Kota Siantar Panyabungan. Nah, sahabat Start FM, kembali lagi bersama kita di sini di acara Oasis ya. Untuk edisi siar hari ini di 21 Juni 2024. Nah, sahabat Start FM, seperti biasa juga kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Hajah Isnaini Burhanuddin. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sehat-sehat insya Allah kita semua. Alhamdulillah. Yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah warohmah, dan hari ini kelanjutannya ya. Karena pada minggu yang lalu kita hanya sebagian karena kita belum ke kiatnya bentuknya. Maka dari itu kita di hari ini kita akan membahas mengenai kiat dari keluarga sakinah mawaddah warohmah, karena memang kita semua pengen pengen mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, seperti apa nih tipsnya gitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang sampai detik ini kita masih menerima ya limpahan nikmat yang luar biasa dari Allah. Salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir kala insyaallah, amin. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang konsep yang ada dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wa min ayatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini Allah berikan buat kita untuk memikirkan ya, karena sudah saya jelas pada minggu yang lalu Allah memberikan ayat tanda-tanda kebesaran lewat ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran, atau lewat ayat kauniyah. Di antaranya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang lalu konsep daripada keluarga sakinah itu adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga ya, keluarga yang anggota-anggotanya ini saling memahami, saling menjalankan kewajiban dan haknya ya. Sebenarnya kewajiban dulu baru hak ya. Hak ya. Karena di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Artinya kita menyembah Allah itu sebagai kewajiban. Nasta'in itu Allah memberikan pertolongan. Ya, hak kita sebagai hamba Allah diberi pertolongan gitu ya.
Tapi ternyata ya pada kenyataannya kita sering hak dan kewajiban gitu ya. Meminta hak dulu baru kewajiban, baru seharusnya kewajiban. Nah, di sini keluarga Sakinah ini adalah keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami, ya, saling menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya ya sesuai dengan fungsi mereka masing-masing ya. Fungsi ayah, fungsi ibu ya. Fungsi anak ya, dan di dalam keluarga itu nanti kita akan bahas tentang kiatnya nanti apa sebenarnya fungsi keluarga dalam membentuk keluarga Sakinah ini ya. Nah, ini sesuai dengan fungsinya masing-masing dan kedudukannya masing-masing serta berupaya memberikan kedamaian ya, sakinah, ketentraman, sakinah, mawaddah ya, kasih sayang itu dan kebahagiaan. Ya, itu konsep yang lalu kita sudah jelaskan. Nah, kemarin juga kita sudah sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud atau kriteria daripada keluarga Sakinah. Yang pertama, kriteria pertama bahwa keluarga Sakinah itu adalah keluarga sejahtera. Ya, jangan SSSS ya, sederhana. Ataupun rumah ya, ada rumah SS, S3, artinya sempit sampai selonjor pun nggak sanggup SSS gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan sejahtera ini adalah terpenuhi kebutuhan keluarga secara wajar ya, bukan hanya makan ya, pangan ya, tapi juga sandang dan papan ya. Sandang, papan dan pangan ya, atau kita sebut makan ya, pakaian dan tempat tinggal. Nah, itu yang disebut dengan sejahtera. Jadi kebutuhan keluarga atau anggota keluarga terpenuhi secara wajar. Itu yang dimana disebutkan sejahtera. Artinya secara wajar ini tidak berlebihan, karena Allah melarang kita untuk wala tusrifu. Artinya jangan sampai berlebih-lebihan. Secara wajar ya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi kalau sudah berlebihan ya, itu musrif namanya. Nggak boleh kalau kita berlebihan. Jadi yang disebut sejahtera ini secara wajar kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua, kriteria daripada keluarga Sakinah itu adalah sehat ya, bukan hanya sehat jasmani ya, rohani juga ya, rohani juga dan sosial gitu ya. Artinya apa? Di dalam sebuah keluarga itu harus mereka perhatikan kesehatan ya, bukan hanya kesehatan fisik, juga kesehatan psikis. Jangan sampai terjadi KDRT. Itu yang kita terbenak atau di dalam pola pikir kita, KDRT itu kekerasan fisik saja, tidak, tapi kekerasan psikis juga. Mental. Iya. Contoh waktu baik-baik itu juga termasuk KDRT. Perkataan yang buruk ya kan, yang ngena banget ke mental gitu. Karena saya bukan pelaku KDRT, padahal setiap hari membuat pusing ya kan, nggak tentram di rumah kan. Tekanannya lebih luar biasa. Iya, baik-baiknya itu yang luar biasa kadang ya itu. Artinya bukan hanya kekerasan fisik saja yang KDRT ini, juga kesehatan kekerasan psikis ya, membentak, mengancam ya. Kemudian itu juga termasuk dari ini ya, kekerasan gitu. Dan juga arti dari sehat ini juga ya, sehat jasmani dan rohani, fisik dan psikis, juga sehat sosial. Jangan sampai jadi sampah masyarakat. Nauzubillah ya kan. Artinya kalau dalam Islam saja mengganggu tetangga aja nggak boleh gitu ya, membuat berisik saja nggak boleh ya. Dalam ayat hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang disebut dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang memuliakan tetangganya. Jangan sampai kita debung gitu ya, akhirnya mengganggu istirahat orang lain, atau kadang kita tanpa kita sadari gitu ya,
tanpa adanya komunikasi gitu ya, akhirnya merusak ya ukhuwah, merusak persaudaraan antara tetangga gitu. Sering kita melihat seperti ini gitu ya. Lo sih lo, gue sih gue gitu ya kan. Di rumahku kok gitu kan. Rumahku terserah, ini kan rumahku gitu kan. Kadang seperti itu. Nah ini berarti dia nggak sehat sosialnya gitu ya. Jadi orang yang disebut keluarga sakinah itu kriterianya bukan hanya sejahtera tapi juga sehat. Bukan hanya soleh tapi muslih. Ya, soleh itu pribadi, muslih itu buat orang lain. Ya, muslih itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak mengganggu orang lain. Nah itu muslih artinya dari segi kesehatan sosialnya juga dia baik gitu ya. Nah itu kriteria kedua. Kriteria ketiga daripada keluarga sakinah ini adalah maju. Maju itu artinya bukan hanya maju dari segi kemampuan, ya kompetensi diri, tapi juga maju dari segi pengetahuan dan maju dari segi ekonomi dan lainnya gitu ya. Dari segi pengetahuan seharusnya ya yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana kriteria keluarga sakinah 1, 2 prasakinah 1, ya keluarga sakinah 2, keluarga sakinah 3 dan keluarga sakinah 3+ gitu ya. Nah itu bagaimana kita itu memang harus bertahap juga, nggak bisa langsung musim salabim gitu walaupun keadaan kita bagaimana. Tapi itu tadi bagaimana kita sebagai pribadi mampu memiliki pengetahuan, makanya dari prasakinah itu dilihat dari tingkat atau derajat pendidikannya gitu ya. Kalau prasakinah itu nggak sekolah sama sekali. Prasakinah 2 itu sudah masih SD sejajar. Sakinah 2 itu SMP, sakinah 3 SMA. Nah itu tingkatan dari yang disebut dengan keluarga sakinah gitu ya. Nah ini bagaimana kita sebagai yang menginginkan keluarga sakinah ini ya, tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah kita menuntut ilmu. Ya artinya bagaimana kita meningkatkan kualitas diri lewat pengetahuan. Ya kan, kata Allah kan la yastawil a'ma wal basir gitu ya. Artinya tidak nggak sama orang yang melihat dengan yang buta. Ya artinya nggak sama. Di ayat yang selanjutnya Allah sebutkan Allah akan mengangkat derajat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman ya dan orang yang berpengetahuan itu Allah kasih, Allah angkat derajatnya. Bukan hanya derajat di mata Allah, tapi derajat di mata manusia. Ya, kita pun kalau dalam keseharian, dalam sosial atau dalam kemasyarakatan, kita pasti akan kebanyakan kita ya lebih memilih orang yang berpengetahuan dari enggak gitu ya. Untuk mendudukkan dalam suatu majelis saja itu berbeda ya kan. Oh, orang yang berilmu, orang yang punya ini ya, orang yang beriman itu kita memang tempatkan di tempat yang khusus, apalagi di mata Allah gitu ya. Jadi ciri daripada atau kriteria dari keluarga sakinah ini orang yang berpikiran maju, bukan hanya ilmunya ya, tapi juga dari segi ekonominya ya, juga dari kompetensi dirinya. Orang yang mau maju lah gitu ya, yang disebut dengan keluarga sakinah. Kemudian yang keempat kriteria keluarga sakinah ini adalah keluarga yang mandiri. Ya, mandiri itu artinya tidak tergantung ya, tidak menjadi beban orang lain gitu ya. Orang yang mampu ya membutuhkan kebutuhan dirinya sendiri, itu orang yang mandiri. Jangan sampai itu tadi jadi sampah masyarakat, kemudian jadi beban masyarakat gitu ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita itu menjadi orang yang kaya, gitu ya kan? Kenapa? Karena orang kaya lah yang mampu memberikan zakat, gitu ya. Karena dari 5 ya atau dari 4
praktek ibadah kita gitu ya, rukun iman Islam itu. Dari semuanya ini tentunya membutuhkan materi ya, membutuhkan finansial. Kenapa? Sholat. Kita kan harus beli mukena, beli sajadah gitu kan, butuh dengan finansial. Bukan berarti wajib gitu ya, tapi dengan kebutuhan finansial ini kita lebih khusyuk dalam beribadah gitu ya. Kemudian puasa ya, bukan berarti bahwa kita berpuasa itu lebih mengirit dana kita ya kan. Ya, dengan berpuasa kita mau buka yang enak gitu ya, mau sahur yang enak. Kalau nggak sahur yang enak, malas puasa kan gitu, kadang seperti itu. Nah ini kan butuh finansial, apalagi zakat dan haji gitu. Jadi bagaimana Rasulullah menganjurkan kita untuk hidup berada ya, sehingga bukan hanya kita membutuhkan diri kita sendiri, tapi juga bisa memberikan hak orang lain yang ada pada diri kita itu dengan zakat gitu ya. Orang yang zakat kalau dia nggak punya harta kan nggak bisa gitu ya. Nah itu jadi kriteria yang keempat ya adalah mandiri. Makanya di beberapa kriteria keluarga sakinah 1, 2, dan 3 itu dibedakan dari segi ekonominya gitu. Bukan hanya tingkat pendidikan yang maju tadi ya, yang sakinah 1 tamat SD sederajat, tamat 2 SMP, 3 SMA gitu. Makanya dari segi mandiri pun ya ekonominya pun dilihat ya. Dia mampu bersedekah gitu ya. Kemudian dia mampu berzakat ya, tingkatannya itu dia mampu bersedekah itu sakinah 2, sakinah 3 dia mampu berzakat ya. Kemudian untuk sakinah plus dia haji gitu kan. Nah itu jadi bagaimana kita dituntut untuk mandiri gitu ya. Ciri-ciri dari keluarga sakinah ini mandirinya seperti itu gitu. Artinya bagaimana kita ya sebagai orang yang ingin membentuk keluarga sakinah ini termotivasi untuk bukan hanya berkualitas dari segi pengetahuan, tapi juga dari segi ekonomi gitu ya. Ekonomi yang membentuk kita sehingga kita mampu menjalankan rukun Islam ya, terutama rukun Islam yang ke-5 pergi haji, yaitu mandiri ya. Itu kriteria daripada ini keluarga sakinah. Kemudian yang kriteria kelima adalah jumlah anak yang ideal ya. Jumlah anak yang diideal ini ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya seharusnya kalau kita dari pemerintah ya sesuai dengan program pemerintah gitu ya. Tapi kalau kita lebih mampu lagi apa salahnya kan? Karena Rasul kenapa pemerintah memberikan program ini gitu ya, agar mereka tercukupi dari segi gizi, tercukupi dari segi pendidikan. Ya, kemudian tercukupi dari segi perhatian gitu ya. Karena kalau misalnya orang yang nggak mampu dari segi ekonomi, nggak mampu dari segi waktu gitu ya, itu akan menjadi bumerang bagi bagi keluarganya sendiri. Kenapa? Ya dia pengen anaknya sekolah tapi dia nggak mampu dari segi ekonomi. Dia pengen anaknya banyak tapi dia tidak bisa melindungi anaknya gitu. Nah itu makanya program pemerintah itu dengan cukup 2 anak gitu ya, agar dari segi pendidikan, gizi dan perhatian itu mampu diberikan oleh orang tuanya. Tapi kalau orang yang mampu banyak ya silahkan, karena Rasulullah juga menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan, karena Rasulullah bangga dengan banyak umat, bukan banyak umat yang nggak berkualitas gitu ya, banyak umat yang berkualitas. Kalau dia mampu dari segi kualitas silahkan kan gitu ya. Pemerintah pun tidak harus mewajibkan harus segini gitu ya, tapi kalau dia mampu ya mampu dari ekonomi dan pendidikan serta gizi dan perhatian silahkan gitu.
Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah itu bukan banyaknya ya, tapi banyak ya, kualitas dan kuantitas gitu ya. Kuantitasnya banyak ya, tapi berkualitas. Jangan sampai seperti buih, kata Rasul. Ya, buih itu nggak bermanfaat, kan jadi sampah gitu. Nah, itu. Kemudian jadi kriteria yang kelima ini, kita keluarga sakinah itu adalah keluarga yang memiliki jumlah anak yang ideal. Ya, ideal bukan berarti harus 1, 2, 3 gitu ya. Walaupun dia banyak tapi mampu dia. Ideal menurut masing-masing orangnya. Sesuai dengan kebutuhan keluarganya atau sesuai dengan kemampuan keluarganya. Kemudian yang ke-6 ya, keluarga sakinah kriterianya adalah yang memiliki wawasan. Ya, artinya wawasan yang tadi, bagaimana walaupun dia memiliki pengetahuan, tapi juga memiliki wawasan yang luas, ya, sehingga dia mampu peduli dan kreatif dalam masyarakat. Tentunya, bagaimana dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beda yang maju tadi ya, yang maju itu dari segi pengetahuannya aja, tapi ini berwawasan ya. Kalau dari bahasa Arabnya sakofah. Kalau maju itu dari segi ilmu ya. Kalau wawasan ini dari segi cara pandangnya gitu ya. Mampu memberikan kreativitas dan inovasinya kepada masyarakat, keluarganya pertama dan masyarakat sekitarnya gitu ya. Kenapa? Dengan wawasannya ini dia mampu menjadi contoh dalam masyarakat ya. Dia memiliki wawasan sehingga dia mampu memberikan sumbangsi dari segi pemikiran gitu. Kalau hanya kita ilmu saja ya mungkin untuk kita pribadi gitu. Tapi kalau wawasan ini dia mampu memberikan hasil ilmunya kepada orang lain gitu ya. Jadi dia jadi bahan orang untuk bertanya gitu ya. Saya mau nanya inilah, saya mau nanya ini gitu ya. Jadi dia jadi wadah atau sebagai tempat ketika orang ingin bertanya itu seperti itu. Jadi dia memiliki wawasan. Keluarga yang memiliki wawasan. Kemudian kriteria yang ke-7 ya. Harmonis ya, bahwa kriteria keluarga sakinah yang harmonis ini dia atau kondisi keluarganya ya utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara sesama anggota keluarganya. Harmoni ini artinya apa tadi? Iya, selaras seimbang. Ya, selaras seimbang, sekata gitu ya. Jangan sampai ya masing-masing menonjolkan egoisnya masing-masing. Kadang seperti itu ya, sehingga tidak bisa menjadi satu kesatuan, tidak menjadi satu langkah ya. Ya ibarat gini ya, kalau kita mendayung perahu ya, kita dayung perahu, saling mendayung tidak ya satu arah. Jangan sampai ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Akhirnya perahu itu mutar ya. Tapi yang diinginkan itu searah, sehingga apa yang diinginkan atau yang ditujukan gitu ya tercapai dengan sebaiknya. Makanya disebut keluarga itu bahtera ya. Kenapa kadang keluarga itu disebut bahtera gitu ya. Bahtera itu ibarat perahu ya. Karena diibaratkan perahu ya, suami istri itu saling bahu membahu, seia sekata untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kalau seandainya ada yang satu pengen ke kiri, satu pengen ke kanan, itu nggak akan sampai. Ya, jadi inilah yang disebut dengan harmonisasi. Harmonis itu dinamis gitu ya, bukan stagnan gitu. Jadi dia dinamis sehingga tujuannya yang kita inginkan dalam keluarga itu tercapai dengan baik. Jadi manis jadinya gitu ya. Kadang perlu satu saat ketika ada suatu masalah yang kita sama-sama timbulkan, itu seharusnya gitu ya, kita memecahkan, jangan sampai
di depan anak-anak, gitu ya. Contohnya jalan berdua, ya, makan berdua itu ada kita buat schedule-nya, ada kita buat program untuk itu, gitu, ya. Ini penting, gitu ya, sehingga apalagi ada kejutan-kejutan khusus. Ya, walaupun memang bukan di hari khusus gitu ya, walaupun bukan dengan nilai yang besar, itu akan menjadi apa ya, rasa sayang itu bakal menambah keharmonisan. Walaupun hanya dibelikan bros gitu ya, kemana, padahal bros cuma 5.000 gitu ya kadang. Itu kan menjadi rasa ya Allah dia masih perhatian gitu, atau hal-hal yang kadang membuat kejutan dalam suatu hubungan itu penting. Makanya Rasulullah sebut tahaddu tahabbu, ya, saling memberi hadiahlah, kamu akan merasa menimbulkan habbah, menimbulkan cinta atau kasih sayang. Nah ini penting, itu menjaga keharmonisan. Kemudian yang terakhir dari segi ciri atau kriteria keluarga sakinah ini adalah bertakwa. Nah memang apapun ceritanya, kalau kita niatkan ibadah, ya, maka tujuan akhirnya itu adalah iman pada Allah, bertakwa pada Allah. La'allakum tattaqun. Ibadah apapun, ya, ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah nikah, ini kan ibadah ya, nikah sunnati ibadah. Nah, tujuan daripada ibadah itu agar kita menjadi manusia yang bertakwa, gitu ya. Apapun niat kita, ya, kita beribadah pada Allah ini adalah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah tentunya. Sehingga dengan ketakwaan ini, ya, kita tidak menyimpang dari relnya, ya, tidak keluar dari koridor yang Allah tetapkan, karena tujuan kita adalah ibadah. Jadi ketika kita Bismillah, ya, kupinang engkau dengan Bismillah gitu ya. Ini berarti kan ibadah. Nah, apapun yang kita lakukan itu nilai ibadah. Mau cuci piring, ya, mau nyapu rumah, nyapu halaman, baik laki-laki, perempuan atau suami istri, itu udah dinilai ibadah karena awalnya adalah niatnya ibadah. Sampai makanya Rasulullah sebutkan menikah itu nisfuddin, setengah agama. Kita sudah setengah, maka menyempurnakannya itu dengan menikah, gitu ya. Yang dulu kita sholat sendiri, ya, setelah menikah kita sholat berjamaah, kan lebih memenuhi, ya, menambah dari pahala itu sendiri. Akan masuk ke kiat, ke kiatnya gitu ya, cara membangun keluarga sakinah tersebut. Oke, langsung saja karena waktu kita yang akan memisahkan kita ini. Yang pertama adalah kiat pertama bahwa kiat membentuk keluarga sakinah itu adalah menikah sesuai dengan peraturan. Makanya yang dimaksud dengan keluarga sakinah itu adalah keluarga yang dibentuk dalam pernikahan yang sah. Gitu ya. Keluarga sakinah yang disebut ini adalah keluarga yang dibentuk dalam pernikahan, ya, sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya, saya ingatkan kembali, jangan sampai kita nikah di bawah tangan karena itu akan merugikan perempuan. Itu catatan kita. Ya, rugi sekali ketika seorang perempuan dinikahi tanpa ada buku nikah. Gitu. Bukan dinikahkan dengan legal, ya, jangan ilegal gitu ya. Karena apa, ini akan merugikan. Sangat-sangat rugi, dan ruginya itu terbesar ada pihak perempuan. Gitu, karena dia tidak akan diakui dimanapun, dan nikahnya pun nanti kalau dia tidak di bawah tangan itu nggak akan bisa kembali ke nikah dan sesuai aturan atau pernikahan sah, gitu ya. Jadi harapan kita mudah-mudahan ini didengar, ya. Pesan, ya, sebagai seorang perempuan, ya, kita juga perempuan, jangan sampai
ada yang mau dinikahi tapi dia nikah dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Kalau udah terlanjur, mending buru-buru didaftarkan gitu. Iya, tapi kembali lapor ke pengadilan agama. Ya, ada isbat nikahnya gitu. Jangan sampai tidak gitu ya. Walaupun memang terkadang kendalanya usia. Ya, karena di undang-undang itu usia perempuan 19. Ya, minimal usianya 19. Kalau di bawah 19 itu ditolak ya. Kemudian harus diurus ya izin dari pengadilan agama kalau memang dia memang harus menikah juga. Ya, itu ada catatannya. Ya, yang harus di syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena bisa saja dia sudah wajib menikah, ya wajib menikah itu dengan catatan ya Feb, ya harus dinikahkan walaupun umurnya masih belum mencukupi menurut undang-undang. Kalau dulu Undang-Undang Nomor 1 1974, tapi sekarang revisi kembali ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang umur atau usia calon pengantin. Nah ini, jadi kiat yang pertama dalam membentuk keluarga sakinah itu adalah sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, menyedihkan sekali karena ini akan berkaitan dengan birokrasi yang ada. Anak kita mau sekolah tentunya pakai akte kelahiran. Akte kelahiran syaratnya adalah buku nikah gitu ya. Nah ini, dan yang lain lagi nanti mau pergi haji pun harus ada buku nikah. Sekarang nggak bisa kita ngurus paspor kalau seandainya nggak ada buku nikah. Kalau kita sudah menikah gitu ya. Ini akan berkaitan dengan aturan pemerintah, syarat-syarat ya, yang lain pun bukan hanya itu saja kan. SKCK dan semuanya pasti harus ada akte kelahiran sekarang ya. Nah ini, jadi sangat diharapkan sekali bagi orang yang mau menikah, jangan sampai dia nikah di bawah tangan. Ya, nikahlah secara sah. Secara sah. Catat ya, ada tercatat di kantor KUA. Nah itu ya. Yang kedua ya, kiat membentuk keluarga sakinah ini adalah harus mengetahui dan memahami tujuan pernikahan. Ya, ibarat tadi sudah saya sampaikan, kita mendayung perahu tapi nggak tahu tujuannya kemana. Kita mau naik motor misalnya, naik motor, kalau kita nggak tahu tujuannya akhirnya jalan-jalan, ya nggak paham tujuannya. Sudah kita sampaikan bahwa tujuan menurut Al-Quran itu dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Samara, sakinah mawaddah warahmah. Ya, ada yang disebut kasmaran, keluarga sakinah mawaddah warahmah beneran. Ada kasmaran. Nah, ini tujuan pertama ya yang Allah inginkan, bahwa Allah menciptakan laki-laki perempuan, kemudian menciptakan hukum perkawinan. Dengan perkawinan ini dia bisa membentuk keluarga yang tentram, saling cinta, saling sayang menyayangi, dan dengan itulah dia bahagia, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan Allah sebutkan bagaimana perumpamaan yang minggu lalu kita sudah sampaikan, bahwa Allah menggambarkan hubungan perkawinan itu seperti pakaian, ya. Dalam surah Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu, dan suamimu itu juga pakaian bagi istri-istri. Artinya pakaian itu cukup indah ya. Allah mengkiaskan, mengumpamakan suami istri itu. Ya, fungsi suami istri itu seperti fungsi pakaian. Pertama apa? Saling menutupi auratnya, yang lalu kita sudah sampaikan. Jangan sampai kita mengumbar aib pasangan kita masing-masing, nauzubillah, ya kan. Apalagi hubungan suami istri kita umbar begini-begini itu sangat dibenci oleh Allah, gitu ya. Jangan sampai.
Jadi menutup aib inilah bukan hanya kepada istri saja, kepada orang lain saja Allah sudah sampaikan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di yaumul qiyamah, hari kiamat. Ya apalagi sesama suami atau istri gitu ya. Jadi yang pertama fungsi dari pakaian adalah menutupi auratnya. Yang kedua adalah melindungi, ya, melindungi. Misalnya kita pakai baju karena takut masuk angin, jadi pakai baju misalnya itu ya. Jadi melindungi. Fungsi suami istri itu juga saling melindungi gitu. Jangan sampai KDRT itu terjadi, ya. Melindungi ini pun kalau kita melihat bukan hanya sekedar melindungi gitu ya, tapi sesuai dengan kewajibannya. Kewajibannya apa? Sandang, pangan, dan papan tadi, itulah perlindungan yang secara hakikatnya. Ya, melindungi dari dia mencari makan, ya, memberikan makanan yang sehat dan bergizi sehingga tidak terjadi stunting gitu ya. Bagaimana seorang suami memberikan nafkah yang halal dan baik gitu ya. Halal itu jangan sampai yang haram gitu ya. Yang itu ya, kita sangat sedih sekali bahwa sebagian kasus perceraian itu adalah kasus narkoba. Nah ini ya, ketika narkoba ini berarti kan dia memberikan nafkah yang haram bagi anak dan istrinya, nauzubillah. Nah ini perlindungan itu tadi, dari segi makan, diberi makan, dari segi pakaian, diberi pakaian, dari segi rumah, ya itu juga adalah kewajiban suami gitu ya. Jadi melindungi. Kemudian yang ketiga, fungsi dari pakaian yang diibaratkan oleh Allah tadi, bagaimana suami istri itu adalah bukan hanya menutup aurat, bukan hanya melindungi, tapi memperindah ya kan. Pakaian ini kita pakai sehingga kita cantik gitu ya. Bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan lewat pakaian ini. Artinya bagaimana seorang suami dan istri itu saling memperindah, ya, menutupi aib dan memberikan keindahan bagi suami dan istrinya. Sehingga Rasul sebutkan ciri daripada istri yang salehah itu ketika dilihat gembira melihatnya, kan gitu ya. Kadang ketawa ini karena ada pengalaman sendiri ya. Kadang kita ini yang agak susah ketika keluar kita cantik gitu ya, tapi di rumah bau ya, bau dapur ya, bau yang kebiasaannya sih begitu ya. Gitu ya. Nah inilah bagaimana kita membentuk keluarga sakinah itu dari diri kita. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain gitu ya. Nah ini. Kemudian apalagi tujuan dari membentuk keluarga itu tadi adalah kita pahami bahwa ketika kita menikah ya, bukan hanya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi juga tadi ya sebagai pakaian, tapi juga bahwa keluarga ini tujuannya adalah meneruskan keturunan, ya itu sudah barang tentu ya. Sebagian besar daripada tujuan pernikahan itu adalah meneruskan keturunan. Dan ini juga kita harus pelajari dengan baik. Ketika kita ingin membentuk keluarga, tentunya kita akan meneruskan keturunan. Keturunan yang bagaimana gitu. Nah itu harus kita persiapkan dari awal. Jangan ujung-ujung setelah nikah lantaklah situ gitu. Itu kita sudah biarkan rizki dari Allah. Ya kadang kan gitu ya. Orang yang kadang hanya sepintas, ya nanti kan ada rizkinya itu, anak ada rizkinya gitu, atau banyak anak banyak rizkinya gitu ya. Itu salah satu yang harus kita pikirkan. Ketika kita membentuk keluarga, berarti nanti kita ada tanggung jawab yang harus kita emban. Istri, anak-anak. Nah, gimana kita menginginkan
tentunya ketika kita sudah berkeluarga, ya cita-cita kita adalah bagaimana membahagiakan istri dan membahagiakan anak. Kita kan bekerja ya, setidaknya dari segi manusianya kita bekerja untuk anak kan. Gimana anak kita bisa sekolah, gimana anak kita bisa makan, terpenuhi keinginan mereka kan gitu. Nah ini juga harus kita tahu bahwa dari awal harus kita persiapkan gitu. Persiapkannya setidaknya kita banyak berdoa ya. Nanti sebenarnya nanti kita bahas lagi, ini ada ayat yang luar biasa tentang bagaimana cara kita pertama sekali membentuk ya, menginginkan bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Ya, bukan hanya istri saja dan suami gitu. Ya, harus ada peran keduanya masing-masing. Gitu ya. Jadi diingat yang pertama ketika kita menikah ya, harus ada doa. Ya, doa perlindungan ya, apalagi ketika berhubungan suami istri. Itu harus dihafal. Ya, jangan sampai kita lupa doa itu sehingga anak kita menjadi anak syaitan gitu ya. Nah nanti kita ajarkan nanti waktu kita sedikit. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, tujuan daripada perkawinan yang harus kita pahami bagaimana bukan hanya pernikahan itu hanya sebatas biologis saja, ya, tapi tadi ada hubungan pakaian, ya, bentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian mendapatkan keturunan, juga harus memahami bahwa bagaimana kita nantinya, ya, setelah menjadi keluarga itu mereka memiliki perannya masing-masing yang pada akhirnya menjadi generasi yang Islam yang baik, gitu ya. Karena gini, ketika kita sendiri ya memperbaiki diri kita sendiri, kemudian kita menikah, ya, maka kita akan membentuk kelompok kecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Ini kan kelompok kecil. Kalau dulu kita sendiri, kemudian setelah menikah kita menjadi kelompok kecil. Bagaimana kelompok kecil ini, ya kelompok kecil sehingga keluarga dikumpulkan jadi beberapa keluarga, itulah masyarakat kan. Nah, ketika masyarakat kelompok kecil keluarga ini baik, setiap kelompok ini baik, maka masyarakat akan baik, gitu. Jadi kitalah batu tolak, ya, batu landasan pertama agar masyarakat kita itu baik, gitu. Jangan sampai keluarga kita lah yang akan mempengaruhi kerusakan masyarakat, gitu. Jadi ketika kita membentuk kita pribadi kita kemudian menjadi keluarga kita yang baik, maka dari keluarga yang baik ini akan membentuk keluarga yang baik. Nah, menjadi masyarakat yang baik sehingga menjadi negara yang baik. Ya, itu kan, itu keinginan kita. Ya, sehingga ketika terbentuk keluarga sakinah, maka terbentuklah negara sakinah, gitu ya kan. Sehingga jadi itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tadi, ya, menjadi negara yang negara yang baik, ya, yang baik dan gemah rifah loh jinawi itu tadi ya. Itu diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga sedikit lagi ya, bahwa bukan hanya memahami tujuan, tapi juga kita memahami fungsi daripada keluarga. Apa fungsinya? Yang pertama adalah fungsi keagamaan. Keluarga itu adalah tempat atau wadah untuk menentramkan sakinah, gitu ya, dilandasi oleh landasan agama, ya. Makanya ketika kita memilih pasangan itu kan Rasul kan fasfar bidzatiddin, ya, pilih yang punya agama, ya. Jadi tungkihul mar'ah bi arba'ah, dinikahi perempuan itu dengan empat perkara. Pertama karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya. Tapi kata Rasul, pilihlah yang punya agama, kalian pasti beruntung. Jadi landasan daripada keluarga sakinah itu adalah landasan keagamaan, ya. Jangan melenceng dari agama, maka akan menggoyangkan keluarga ini tadi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi sosial,
Ya, itu tadi ya. Kalau seandainya keluarga kita ini merusak, maka sosial pun akan rusak, gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah budaya. Bagaimana sebagai keluarga yang tadi tolak ukur ini memiliki budaya yang baik, akhlak yang baik, ya, maka negara pun akan baik. Gitu ya, itu fungsinya itulah ya, keluarga ini sebenarnya fungsi pertama ya, pembentukan masyarakat yang baik ya. Kemudian fungsi apa? Fungsi cinta kasih. Nah, sinilah ketika kita capek maunya di rumah itu membuat gairahnya lebih baik lagi, semangat lebih baik lagi. Jangan sampai rumah itu sebagai ring tinju, kalau masuk rumah berantem ya. Ketemu berantem, nggak betah di rumah jadinya ya. Keluar ataupun cuman sebatas terminal, sumpah singgah aja habis itu balik lagi keluar. Nah itu ya. Jadi bagaimana fungsi keluarga itu menjadi cinta kasih atau sakinah itu tadi, keluarga yang tentram. Kemudian fungsi pendidikan ya, ibu pertama, makanya Rasulullah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Jadi fungsi keluarga itu adalah fungsi pendidikan pertama gitu ya. Walaupun memang kita ada sekolah, tapi jangan sekolah ini satu-satunya ya lembaga pendidikan untuk anak kita, tapi yang pertama adalah di rumah kita. Ngapain kita misalnya kadang udahlah ya, kalau ketika kita hanya menyerahkan ke sekolah saja, jangan harap anak itu berhasil gitu. Itu harus ada peran antara orang tua dan lembaga sekolah gitu. Yang terakhir adalah ekonomi ya. Keluarga ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kriterianya adalah mandiri. Jadi fungsi dari keluarga ini adalah fungsi ekonomi ya, saling gitu ya, saling memberikan manfaatnya masing-masing, terutama dari segi keuangan gitu ya. Dan selanjutnya adalah terakhir bahwa keluarga itu adalah fungsi pembinaan lingkungan tadi ya. Kalau lingkungan keluarga baik, maka lingkungan masyarakat baik. Kalau masyarakat baik, maka negara pun akan baik gitu. Karena dari kitanya gitu ya. Nah terakhir ya, fungsi kiat membentuk keluarga sakinah adalah mengetahui dan memahami kewajiban dan haknya ya. Kewajiban suami apa, kewajiban istri apa gitu ya. Jadi saling melengkapi ya. Nah kewajiban kewajiban suami itu sebagai pelindung ya tadi ya, kayak seperti tadi pakaian ya. Nah itu kewajibannya sama suami juga, istri juga. Dalam Al-Quran surah An-Nisa yang 43 sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di sini bukan berarti hanya pemimpin aja gitu ya. Qawwam ini kalaupun diartikan sebagai pemimpin ya, itu hanya salah satu kriteria jadi seorang laki-laki gitu ya. Laki-laki itu bukan hanya dia memimpin, tapi juga melindungi gitu ya. Apalagi memberi nafkah ya gitu ya. Pokoknya dari segi laki-laki gitu ya, sosok laki ar-rijal ya. Sosok ar-rijal ini bagaimana dia manusia yang bertanggung jawab gitu ya. Baik dari segi kepemimpinan, dari segi ekonomi, dari segi perlindungan, protek ya. Pokoknya itulah qawwam itu. Nah, ketika dia qawwam ya, maka dia akan mendapatkan istri yang salehah. Makanya itu ayat Al-Quran itu yang di surah itu Al-Qawwam, maka di pertengahannya fasalihat gitu. Ketika dia mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, bolehlah dia menuntut istrinya menjadi istri salehah. Kalau dia belum melakukan kewajibannya sebagai qawwam ya, jangan serta-merta dia langsung istri saya harus kamu harus jadi istri yang salehah, sementara saya nanti dulu lah jadi suami saleh gitu ya kan. Nah ini jadi Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, bahwa dia punya keutamaan masing-masing. Nah, keutamaannya apa? Tadi minggu yang lalu sudah kita sebutkan bahwa reproduksi itu adalah keutamaan perempuan
ya kan? Menyusui mengandung, mengandung, melahirkan dan menyusui itu adalah kodrat perempuan yang luar biasa. Ya, yang pada akhirnya hanya perempuanlah yang tahu nikmat terbesar itu. Itu saja mungkin, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Ibu ya, sudah tuntas ya pembahasan kita di hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita juga termasuk lah ya ke dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah tersebut, dan bisa menempatkan porsinya masing-masing, memfungsikan fungsinya masing-masing ya. Dan terima kasih sahabat Start FM, jangan lupa terus mendengarkan Oasis karena setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang menarik. Dan terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Sahabat Start FM, Feby pamit dari ruang dengar sahabat Start FM semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greatest music on the Paradise Island.